Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Masawijaya dengan NIM 2511102431691. Di sini saya akan mempresentasikan ketimpangan dan potensi pajak di Indonesia, membedah ketimpangan beban pajak pekerja dan rahasia triliunan rupiah dari kelompok super kaya di Indonesia. Pernahkah kalian merasa sudah kerja keras setiap hari, bayar pajak tepat waktu, hidup tetap terasa berat? Transportasi mahal, BPJS tiba-tiba dicabut, fasilitas publik tidak membaik, sementara di sisi lain ada segelintir orang yang kekayaannya terus bertambah dan sepertinya tidak banyak yang mereka bayarkan ke negara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam siapa sebenarnya yang paling banyak menanggung beban pajak di Indonesia dan kemana uang mereka pergi. Presentasi ini mengangkat tema besar yang sering kita rasakan tapi jarang kita bahas secara terbuka, mengapa beban pajak di Indonesia terasa tidak adil, seperti yang sebenarnya paling banyak berkontribusi, dan siapa yang justru paling sedikit. Kita akan membedah dua sisi ketimpangan beban pajak pekerja sehari-hari dan potensi triliunan rupiah yang tersimpan di tengah kelompok super kaya di Indonesia. Kita mulai dari kisah nyata seorang pekerja bernama Sekar. Dia adalah pekerja asongan di KRL, salah satu dari lebih 15 hingga 30 juta pekerja formal di Indonesia. Bayangkan kehidupan hariannya, Sekar berangkat pukul 5 pagi naik KRL dari Cibitung sampai Pesing. Perjalanan panjang dan melelahkan dilakukan setiap hari. Pajak penghasilan PPh 21-nya dipotong otomatis setiap bulan, bahkan sebelum gajinya sempat dia pegang. Lalu apakah yang Sekar dapat dari negara sebagai imbalannya? Transportasi publik sampai sekarang masih menyiksa dan tidak ada perkembangannya. Inilah ironi besar yang kita hadapi setiap hari, pekerja yang taat bayar pajak tapi tidak merasakan manfaatnya yang setara. Sekarang kita lihat kelompok yang lebih rentan. Ada Ajat, seorang pedagang es campur sekaligus pasien cuci darah. Kondisi nyatanya pendapatan kurang dari 700.000 per bulan, itu hanya sekitar 23 per hari. Setiap kali dia belanja bahan dagangannya, dia membayar PPN tanpa sadar, tanpa pilihan. Status BPJS-nya tiba-tiba dicabut karena diskualifikasi sebagai desil 6, dianggap tidak terlalu miskin, padahal kondisi nyatanya sangat berbeda. Jadi Ajat membayar pajak konsumsi setiap hari, tapi jaminan kesehatannya dicabut. Negara menagih PPN tanpa jeda, namun menghentikan hak jaminan hidup secara tiba-tiba. Ini bukanlah kesalahan administratif biasa, ini adalah ketidakadilan yang bersifat sistemik. Kontrak sosial yang terputus, equal exchange. Dalam teori, ada yang namanya kontrak sosial atau equal exchange, pertukaran yang adil antara warga dan negara. Konsepnya sederhana, warga membayar pajak, dana masuk ke negara, negara memenuhi hak dasar warga seperti kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Mata rantainya terputus di tengah jalan, warga yang menuntut fasilitas publik dan layanan BPJS dianggap meminta-minta, bukan sebagai hak yang seharusnya mereka terima. Padahal mereka sudah memenuhi kewajiban mereka, negara gagal menyalurkan manfaat balik ke kelompok yang paling membutuhkan. Pajak tanpa timbal balik bukan kewajiban, itu perampokan terselubung. Postur ketimpangan anggaran, kemana uang pekerja mengalir. Sekarang kita masuk ke angka mengejutkan. Target penerima APBN 900 triliun di tahun 2025. Gaji dan tunjangan pejabat lebih dari 300 triliun. Menteri TNI, DPR, ASN, bantuan sosial untuk rakyat justru lebih kecil. Perhatikan perbandingannya, belanja untuk pejabat jauh lebih besar dibandingkan anggaran bantuan sosial yang dibutuhkan jutaan warga seperti Sekar dan Ajat. Ini bukanlah soal kekurangan,
uang ini soal prioritas. Uang pajak rakyat, tapi siapa yang paling banyak menikmatinya? Pertanyaan inti, negara kehabisan uang atau salah sasaran? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Apakah negara benar-benar kehabisan uang atau pemerintah sekadar menerima atau menekan kelas yang paling mudah diperas? Sistem perpajakan kita saat ini diprotes oleh para ekonom global karena terus memburu dan memberatkan kelas menengah ke bawah. Padahal ada satu instrumen pajak yang hampir tidak pernah disentuh, pajak dari orang-orang super kaya, instrumen yang paling potensial justru dibiarkan tidur berdebu. Rahasia yang dihapus. Sejarah pajak kekayaan Indonesia. Ternyata ini bukan ide baru, kita pernah punya pajak kekayaan Indonesia dan ini sejarahnya. 1932 era kolonial, ordonasi pajak kekayaan diberlakukan oleh Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, aturan ini diadopsi dan dilanjutkan oleh Republik Indonesia. 1983 sampai 1985, reformasi pajak, dihapuskan, pajak kekayaan dihilangkan dari sistem perpajakan Indonesia. Sejak saat itu, instrumen ini mati begitu saja. Negara-negara maju masih lazim menggunakannya, tapi di Indonesia alat ini dibiarkan berdebu selama lebih dari 40 tahun. Ini bukan eksperimen baru, ini adalah pemulihan terhadap sesuatu yang pernah ada. Matriks perbandingan memajaki keringat versus memajaki aset. Mari kita bandingkan dua jenis pajak yang ada, aspek pajak pekerja, pajak kekayaan. Jenis PPh dan PPN versus pajak kekayaan wealth tax. Basis pemotongan, gaji, dan konsumsi harian versus aset diam, saham, obligasi, emas, properti. Sifat pemungutan, agresif dan otomatis versus memerlukan audit aset. Dampak utama, menguras kelas menengah bawah versus mengurangi ketimpangan tanpa gangguan ekonomi. Kita selama ini memajaki keringat rakyat kecil, bukan kekayaan yang diam. Orang kaya punya aset yang terus bertumbuh, saham naik, properti naik, emas naik, tapi pajak atas kekayaan itu hampir nol. Sementara sekar sudah dipotong dari gaji dan ajat dipotong dari setiap pembeliannya. Siapa yang disasar? Bukan Anda. Lalu siapa target pajak kekayaan ini? Perlu saya tegaskan, ini bukan menyasar kalian yang ada di sini. Pajak kekayaan tidak akan menyentuh kelas menengah atau UMKM. Instrumen ini dirancang eksklusif untuk kelompok super kaya. Batas bawah threshold di total aset minimal 4 miliar per tahun. Perbandingan 1000 kali lipat median kekayaan rakyat Indonesia. Tarif pajak hanya 1% hingga 2% per tahun dari total aset. Instrumen ini dirancang eksklusif dari kelompok super kaya. Anda tidak terdampak, tapi dampaknya untuk negara luar biasa besar. Potensi raksasa dari segelintir elit. Berapa besar potensi jika kita berani melangkah? Jika kita menerapkan pajak kekayaan 1-2% hanya kepada 50 orang terkaya di Indonesia, 93 triliun tanpa menaikkan PPN, tanpa membebankan pedagang kecil, tanpa memotong gaji kelas menengah. 93 triliun dari 50 orang saja, uang itu ada, tinggal kita mau mengambilnya dari mana. Transformasi 93 triliun untuk sekar. Bayangkan apa yang kita bisa lakukan dengan 93 triliun untuk pekerja komuter seperti sekar. 40 plus rangkaian KRL baru, mengakhiri desak-desakan dan keterlambatan, tidak ada lagi penumpang berjubel di jam sibuk. KRL gratis selama 8 tahun.
Seluruh perjalanan Sekar dan jutaan pekerja seperti dia gratis, tidak perlu beli tiket setiap hari. 2 manfaat nyata langsung dirasakan jutaan pekerja hanya dari memajakkan 50 orang terkaya. Transformasi 93 triliun untuk Ajat. Dan untuk Ajat, pedagang kecil yang sakit dan kehilangan BPJS-nya. Tidak boleh ada lagi nyawa yang dipertaruhkan karena BPJS dicabut atas dalih klasifikasi desil 6. BPJS naik kelas 3 gratis untuk 180 juta jiwa. Negara menanggung seluruh biaya kesehatan kelas menengah ke bawah, tidak ada lagi yang kehilangan akses berobat. Atau kapasitas PBI digandakan. Lebih banyak warga miskin masuk program bantuan iuran PBI, tidak ada lagi yang dicabut BPJS-nya karena salah klasifikasi desil. Uang itu nyata, bisa untuk KRL gratis, untuk BPJS gratis, untuk jutaan rakyat yang selama ini diabaikan. Pajak sebagai instrumen keadilan. Jika instrumen pajak kita hanya terus mengejar buruh dan mereka yang berpenghasilan pas-pasan untuk negara, bukan sedang mengumpulkan pendapatan, negara sedang memproduksi kemiskinan massal dan ketimpangan yang menyakitkan. Negara sedang memproduksi kemiskinan massal dan ketimpangan yang menyakitkan. Memajaki kelompok super kaya bukanlah hukuman, melainkan langkah korektif mutlak agar sistem equal exchange antara warga dan negara dapat kembali pulih. Pajak bukan alat penindasan, pajak seharusnya menjadi instrumen keadilan. Berhenti menghukum kelas pekerja. Ini adalah pesan akhir dari seluruh presentasi ini. Negara tidak miskin, hanya salah sasaran. Potensi kesejahteraan kita terkunci di berangkas segelintir elit. Maka sudah saatnya kita bersuara, berhenti menghukum kelas pekerja, kembalikan hak warga negara. Tax the super rich. Negara tidak miskin, hanya salah sasaran. Maka sudah saatnya kita bersuara, berhenti menghukum kelas pekerja, kembalikan hak warga negara, tax the super rich. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.